Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Radif Ramadan, salah satu student dari Job Connector Data Science, batch ke-14 dari online learning. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari capstone project modul 2, yaitu data analysis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari capstone project saya, di mana saya menggunakan dataset dari Airbnb listing Bangkok yang telah disediakan oleh Purwadika. Di sini saya akan membagi beberapa chapter. Yang pertama adalah business understanding, lalu ada data understanding, data manipulation and cleaning, lalu ada exploratory data analysis, dan yang terakhir adalah insight and recommendation. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke business understanding, yaitu latar belakang mengapa saya mengambil dataset ini. Baik, jadi Airbnb adalah sebuah platform online yang memungkinkan seseorang untuk menyewakan hunian atau kamar mereka kepada seorang tamu. Platform ini menyediakan layanan bagi pemilik hunian atau kita sebut host untuk menawarkan tempat tinggal, dan bagi penyewa atau guest untuk menemukan akomodasi atau tempat tinggal sementara, mulai dari enter room atau apartemen hingga hotel dan juga sharing room. Platform ini juga mencakup proses listing atau pendaftaran hunian ke platform, lalu juga pencarian, pemesanan, pembayaran yang dilakukan secara online, lalu juga fitur-fitur ulasan dan rating untuk membantu memastikan kepercayaan dan keamanan kedua belah pihak. Lalu Airbnb menghasilkan pendapatan dengan mengambil komisi dari setiap pemesanan yang dilakukan melalui platformnya. Komisi ini bisa diambil dari host ataupun dari guest. Maka dari itu, Airbnb sangat bergantung dengan host untuk memperoleh pendapatan. Problem yang saya angkat dari data ini, di beberapa area mungkin memiliki konsentrasi atau kepadatan listing yang tinggi, sementara area lain memiliki sangat sedikit, yang menyebabkan distribusi yang tidak merata dan potensi pasar yang belum dimanfaatkan di area yang kurang terwakili. Lalu yang kedua yaitu host mungkin kesulitan menetapkan harga optimal yang memaksimalkan hunian dan pendapatan karena kurangnya data perbandingan harga. Lalu yang ketiga, listing dengan sedikit atau tanpa ulasan mungkin terlihat kurang kredibel yang berpotensi menghalangi tamu potensial untuk memesan. Tujuan dari analisis ini yang pertama mengidentifikasi area dengan listing yang lebih sedikit tetapi memiliki permintaan tinggi, lalu memberikan wawasan kepada host tentang harga, lalu mengembangkan strategi untuk mendorong tamu memberikan ulasan. Baik, lanjut ke data understanding. Pada tahap pertama ini saya menggunakan function untuk membaca file yang telah diberikan, yaitu dengan menggunakan read.csv. Seperti ini gambaran datanya. Lalu saya juga menghapus kolom unnamed 0 ini karena kolom ini akan tidak digunakan, kemungkinan untuk tidak digunakan gitu. Lalu saya ambil data teratasnya. Di sini terdapat 5 data teratas. Daripada setiap dataset ini menginformasikan tiap-tiap atribut dari hunian yang telah terdaftar di Airbnb oleh para host di Bangkok. Dan setiap barisnya juga merepresentasikan satu hunian yang telah dilisting oleh seorang host dan terdapat 16 kolom. Lalu di sini juga ada deskripsi datanya. Lalu juga selanjutnya yaitu mengecek data tipe-tipe data yang ada pada dataset. Di sini terdapat sekitar 16 kolom dan juga beberapa tipe datanya dengan jumlah data sebanyak 15.854. Nah, pada kolom last review memiliki tipe data yang tidak sesuai. Kalau kita lihat di sini, last review ini memiliki tipe data datetime, tetapi ketika kita menggunakan function info, ternyata last review ini adalah objek, padahal seharusnya bertipe data time. Nah, dari penjelasan data type sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis tipe data secara garis besar, yaitu data kategori, numerik, dan juga data date time. Maka pada dataset ini memiliki sebanyak 15.854 baris dan juga 16 kolom.
dengan ada perbedaan jumlah non-null yang terjadi pada kolom name, last review, reviews per month, dan juga host name. Lalu selanjutnya kita akan mengecek data kosong atau missing value menggunakan ISNA dan juga aggregate sum. Di sini terdapat beberapa hasil yang keluar dari perhitungan jumlah missing value. Lalu kita buat proporsinya menggunakan perbandingan antara jumlah nullnya dengan jumlah data secara keseluruhan. Didapatkanlah bahwa ada 4 kolom dengan missing value-nya masing-masing yang di hostname ini memiliki proporsi sekitar 0,06%, lalu juga name dengan 0,05%, dan last review memiliki proporsi yang sama yaitu 36,5%. Dari dapat diketahui juga bahwa hunian-hunian tidak memiliki last review dan reviews per month pasti memiliki nilai number of reviews yang kosong juga. Hal ini dikarenakan hunian memang belum pernah di review dan belum ada kejelasan pasti untuk kolom name dan juga host name yang kosong. Bisa saja terjadi kesalahan pengisian oleh host saat mendaftar layanan. Lalu juga di sini ada data formatting atau format data. Yang pertama yaitu kita akan mengecek number of unique-nya dulu dengan looping untuk mengecek nilai-nilai unik pada setiap kolomnya dengan juga contoh-contohnya. Misalnya ID di sini ada total uniknya 15.000, di mana sampel-sampelnya ini merepresentasikan yaitu ID-nya itu sendiri dan lain seterusnya. Lalu selanjutnya yaitu checking data duplikat. Pada bagian ini kita akan mengecek data-data duplikat dengan mengecek menggunakan looping bahwa sini didapatkan bahwa kolom ID saja yang tidak memiliki duplikasi. Tapi dari asumsi saya bahwa hal ini sangat diwajarkan karena misal kita menggunakan kolom room type, ini akan banyak data yang terdeteksi sebagai duplikat. Hal ini dikarenakan memang hanya 4 tipe data yang tersedia, 4 tipe hunian yang tersedia, sehingga duplikasi menunjukkan room type yang sama muncul berkali-kali dalam data. Padahal sebenarnya tidak duplikat gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa pada data ini tidak memiliki data yang duplikat. Lalu ada analisis deskriptif di mana adalah analisis singkat untuk mengetahui posisi data yang sedang diolah. Itu yang pertama untuk kolom-kolom numerik di sini ada jumlahnya, rata-ratanya, standar deviasinya, minimal dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan mengecek pada tipe data kategori. Di sini terdapat sekitar 5 kolom dengan jumlahnya, uniknya, modusnya, dan juga frekuensinya. Nah, dari analisis deskriptif singkat ini, baik pada data numerik maupun kategorikal, terdapat anomali pada nilai minimal kolom di price gitu, di mana nilai terendah pada kolom tersebut adalah 0. Nah, hal ini sangat tidak memungkinkan karena pada suatu penginapan diberikan sewa secara gratis atau tidak dipungut biaya. Nah, untuk mengatasi anomali ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah korelasi. Korelasi ini hanya dapat dilakukan pada data numerik saja. Maka dari itu saya akan membuat heat map-nya untuk mengecek korelasi dari setiap variabel atau kolom-kolomnya. Nah, dari analisis korelasi ini tidak didapatkan korelasi yang signifikan karena hanya terdapat hubungan antar review yang dapat diamati. Hal ini memungkinkan tidak adanya insight yang didapatkan dari analisis korelasi ini. Lalu adalah checking outlier atau mengecek outlier. Di sini kita akan menggunakan kolom-kolom numerik saja, lalu membuat visualisasi menggunakan box plot dari Plotly, lalu juga membuat tabel-tabelnya atau iterasinya untuk setiap kolom numerik. Di sini sudah terdapat min max-nya, lalu juga Q1, Q3, median, lower fence, dan upper fence-nya. Dan nilai-nilai yang di atas dari upper fence ini merupakan outlier-outliernya. Nah, dari kesimpulan outlier ini didapatkan bahwasanya
minimum next ini memiliki jumlah outlier yang sangat banyak, yaitu 3.168 dengan dibandingkan dengan kolom-kolom lainnya. Lalu ada distribusi data. Untuk mengecek data terdistribusi normal atau tidak, kita menggunakan analisis normal test atau uji statistik menggunakan CFI normal test. Di sini saya akan mengecek setiap kolom-kolom numerik, di mana ditemukan bahwa semua kolom numerik ini diasumsikan tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya yaitu data manipulation and cleaning, di mana pada data manipulasi ini saya mengubah kolom Nice Review menjadi datetime, lalu juga menghapus beberapa kolom yang sebelumnya sudah kosong karena hanya sedikit dan juga tidak mendapatkan alasan yang kuat kenapa data tersebut kosong, maka saya hapus dari dataset, lalu juga mengubah reviews per month menjadi 0 dan membiarkan kolom Nice Review tetap dengan nilai NAT-nya atau not a time. Lalu selanjutnya juga menghapus data pada baris yang memiliki price bernilai 0. Dari proses data manipulasi dan cleaning barusan, didapatkan perubahan dimensi yang awalnya 15.854 menjadi 15.845. Baik, selanjutnya adalah exploratory data analysis. Yang pertama yaitu neighborhood analysis atau district. Pada analisis ini ditemukan bahwasanya dataset ini memiliki 50 distrik, dan hal itu sejalan dengan distrik yang ada di Bangkok, yaitu memiliki 50 distrik, dan hal ini menjelaskan bahwa semua distrik di Bangkok sudah memiliki layanan Airbnb. Lalu selanjutnya saya membuat visualisasi untuk top 10 distrik yang paling banyak huniannya. Di sini didapatkan bahwasanya Vadhana memiliki layanan yang paling banyak sebanyak 2.150. Hal ini dikarenakan Vadhana memang berada di sentral kota Bangkok, jadi sudah hal yang wajar Vadhana memiliki hunian yang paling banyak. Lalu ada price analysis. Pada price analysis ini saya mengecek hunian-hunian mana saja yang memiliki harga yang paling tinggi gitu. Nah, dari top 10 ini ditemukan ada 7 hunian yang memiliki lebih besar dari 1 juta baht, dan dari 7 hunian tersebut tersebar di 3 distrik, dan ketiga distrik tersebut ada di tengah-tengah kota Bangkok. Jadi sudah hal yang wajar ketika ada penginapan di tengah-tengah kota dengan harga yang lumayan fantastis. Lalu selanjutnya yaitu mengecek nilai median dari setiap distrik huniannya untuk mengecek center of tendency-nya gitu. Di sini ditemukan bahwasanya distrik Nongchuk memiliki median yang sangat tinggi, yaitu 2.539, sedangkan yang paling kecil adalah di distrik Nonhem. Lalu selanjutnya yaitu menguji apakah median harga hunian Airbnb untuk seluruh tipe sama atau tidak menggunakan uji statistik Kruskal, karena berhubung data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan uji non parametrik menggunakan Kruskal. Dari hasil uji statistik tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Maka dari itu setidaknya ada satu pasang atau lebih tipe hunian yang memiliki harga median yang tidak sama. Lalu selanjutnya yaitu membuat visualisasi distribusi harga. Dari distribusi ini menunjukkan sebagian besar hunian yang di listing memiliki harga di bawah 5.000 per baht per malam, dan kebanyakan di sekitar 1.000 sampai 200 baht. Lalu selanjutnya adalah room type analysis, di mana yang pertama saya mengecek tipe hunian yang paling banyak. Di sini didapatkan bahwasanya entire home atau apartemen memiliki paling banyak
huniannya dengan proporsi sebesar 56%. Lalu selanjutnya saya membuat cross tab untuk mengecek setiap distrik dengan tipe-tipe huniannya. Didapatkan bahwa Bank Boni memiliki hunian yang paling sedikit, yaitu hanya 5, dan hanya ada 2 tipe yang tersedia. Lalu selanjutnya membuat distribusi setiap room type berdasarkan ketersediaannya dalam 1 tahun. Di sini didapatkan bahwasanya Entier Home memiliki ketersediaan yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Lalu juga ada median price untuk setiap tipe hunian, di mana hotel room memiliki median yang paling besar atau paling mahal dibandingkan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah review analysis, di mana Entier Home karena memiliki hunian yang paling banyak, tentu itu sejalan dengan jumlah reviewnya, maka jumlah reviewnya juga sangat banyak. Lalu saya mengecek total review dari tahun pertama Airbnb ada di Bangkok hingga tahun terakhir data ini disebarkan. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan layanan Airbnb di kota Bangkok dari tahun ke tahun. Lalu juga saya membuat korelasi Spearman karena data tidak terdistribusi normal berdasar korelasi antara price dan juga jumlah reviewnya gitu. Tapi dari analisis korelasi ini tidak ditemukan adanya hubungan yang baik antara price dan juga number of reviews. Nah, dari insight dan recommendation yang didapatkan dari analisis ini, yang pertama, layanan Airbnb sudah tersebar di seluruh distrik. Lalu juga adanya keberagaman jumlah hunian pada setiap distrik. Lalu juga adanya top 10 distrik dengan jumlah hunian yang banyak. Distrik yang paling banyak memiliki hunian Airbnb adalah Fadhana. Lalu juga sebaran hunian Airbnb cenderung memusat pada sentral kota. Juga di harga yang tadi sudah dijelaskan, lalu juga ada tipe-tipe huniannya dengan proporsinya dan juga tipe hunian yang memiliki harga sewa paling mahal. Lalu juga ada review dari berdasarkan jumlah reviewnya, lalu juga hubungan antara jumlah review dengan harga sewa dan sebagainya. Nah, dari insight tersebut didapatkanlah rekomendasi bahwasanya Airbnb dapat memfokuskan pemasaran pada area dengan listing yang lebih sedikit di kota Bangkok, yaitu distrik-distrik yang kurang dari 150 hunian tetapi pasti memiliki permintaan tinggi. Hal ini dapat membantu menyeimbangkan distribusi penginapan Airbnb dan berpotensi meningkatkan tingkat hunian di wilayah yang kurang terwakili. Lalu juga host dapat mempertimbangkan harga yang kompetitif berdasarkan jenis kamar dan lokasi. Lalu juga mendorong review dari tamu atau pengguna layanan untuk meningkatkan kredibilitas tempat dan menarik lebih banyak pemesanan. Jadi mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.